setiap orang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengartikan sehat sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Sedangkan mental adalah cara berpikir dalam menghadapi atau merespons suatu hal. Dengan kata lain, mental adalah pikiran. Setiap orang ingin memiliki kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang terbebas dari gangguan mental seperti halusinasi, depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan juga bipolar. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan menjalani aktivitas dengan normal, bekerja dengan produktif, dan menjalani kehidupan sosial dengan baik. Kesehatan mental wajib kita jaga seperti kesehatan fisik. Kesalahan dalam kesehatan mental disebut juga dengan gangguan mental. Beberapa jenis gangguan mental yang dialami penduduk Indonesia antara lain depresi, cemas, skizofrenia, bipolar, autis, dan lain sebagainya. Pola gangguan mental ini terus berubah dalam 3 dekade terakhir. Akan tetapi, gangguan depresi tetap menduduki urutan pertama di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2018. Bahkan, angka prevalensi gangguan depresi berdasarkan data Riskesdas 2018 pada usia remaja, yaitu umur 15 hingga 24 tahun mencapai 6,2%. Angka ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada usia 55 hingga 64 tahun sebesar 6,5%. Sedangkan umur 65 hingga 74 tahun sebesar 8% dan tertinggi pada usia lebih dari 75 tahun sebesar 8,9%. Depresi akan menjadi masalah kesehatan jiwa besar di Indonesia. Terlebih tahun 2020 ini, semakin banyak kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari regional.kompas.com, ada seorang siswi yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan yang nekat bunuh diri dengan meminum racun pada hari Sabtu 17 Oktober lalu. Alasan siswi tersebut diduga depresi akibat tugas sekolah yang kian menumpuk. Selain itu, dilansir dari suarajogja.id, kasus bunuh diri akibat depresi juga terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Pada awal tahun hingga 10 September 2020, tercatat 22 kasus bunuh diri, 43% diantaranya disebabkan oleh depresi. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Jurnal JAMA Psikiatri menunjukkan berolahraga dapat melindungi tubuh terhadap gangguan depresi. Dengan menggunakan data genetik 300.000 orang dewasa, peneliti pada Rumah Sakit Umum Massachusetts, Amerika Serikat, memastikan mereka yang beraktivitas fisik lebih tinggi memiliki kemungkinan rendah mengalami gangguan depresi. Melakukan aktivitas fisik selama 15 menit tiap hari dapat mengurangi resiko depresi sebesar 26%. Oleh karena itu, guna membantu mencegah meningkatnya angka penderita gangguan mental di Indonesia dan merealisasikan tujuan SDGs poin ketiga, Good Health and Well-being, maka kami mengembangkan sebuah inovasi aplikasi pemandu olahraga yang dapat membantu mengurangi beban pikiran penggunanya melalui gerakan relaksasi dan beberapa permainan yang menyenangkan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan kata-kata penyemangat dan kata-kata motivasi yang dapat mengingatkan para penggunanya untuk senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Aplikasi ini berbasis online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, aplikasi ini juga disambungkan dengan alarm gawai para pengguna agar dapat mengingatkan para pengguna untuk sekedar mengistirahatkan diri. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan penderita gangguan mental di Indonesia dan kasus bunuh diri semakin berkurang, sehingga dapat menyelamatkan sumber daya manusia unggul yang ada di Indonesia.